Ini saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi teks editorial yang merupakan tulisan atau kupasan masalah aktual yang baru saja terjadi yang menjadi pembicaraan di masyarakat, bisa ditemui di majalah dan lain-lain. Mengungkapkan informasi atau masalah aktual, penegasan pentingnya masalah, opini redaksi mengenai masalah, kritik dan saran permasalahan, serta harapan redaktor dan para pembaca. Ada yang berupa fakta dan kenyataan atau opini semata. Pernyataan berupa opini secara singkat, logis, dan menarik. Tujuannya mempengaruhi pendapat pembaca dalam menerjemahkan berita. Teks editorial bersifat krusial yang ditulis secara berkala, situasional, isinya menyingkapi situasi yang berkembang di masyarakat luas, konsisten, memiliki karakter politis atau media. Ciri-ciri teks editorial, opini redaksi, peristiwa ramai dibicarakan, terdapat ulasan masalah dimuat, mengandung pikiran subjektif redaktur, aspek-aspek editorial, 1. Judul, 2. Latar belakang masalah, 3. Tokoh, 4. Masalah, 5. Peristiwa yang disampaikan, 6. Opini penulis, 7. Saran dan solusi permasalahan, 8. Simpulan, 9. Sumber berita, 10. Anggota redaksi. Teks editorial dibagi dua. Teks editorial berdasarkan golongan atas. Terdapat hati-hati, normatif, konservatif, pertimbangan aspek politis lebih besar daripada sosiologis. Teks editorial golongan ke bawah terdapat lebih berani, atraktif, progresif, pendekatan sosiologis dan politis. Fakta teks editorial benar-benar terjadi, waktu, tempat, tanggal, peristiwa jelas, dan perkuat angka-angka. Jenis fakta teks editorial terbagi dua. Fakta umum, mengungkapkan kebenaran sepanjang zaman dahulu sampai sekarang. Contoh, matahari terbit di sebelah timur. Fakta khusus, kebenaran berlaku dalam periode tertentu. Contohnya, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Anies adalah Rektor Universitas Indonesia periode 2014-2019. Pemahaman opini merupakan suatu kebenaran yang diuji karena bentuk yang berupa pendapat. Ciri-ciri opini belum terjadi, baru rencana, berupa pendapat bersifat subjektif, keterangan belum jelas. Jenisnya opini dibagi dua, opini perorangan, subjektif. Contohnya, para ahli, pada tahun 2020 penduduk Indonesia mencapai 400 juta jiwa. Opini umum, objektif. Contohnya itu menghisap rokok, merugikan diri sendiri. Struktur teks editorial: 1. Pengantar, 2. Penjelasan objektif, 3. Sudut pandang akurat, 4. Opini langsung menyanggah, 5. Opini operasional, 6. Solusi alternatif, 7. Kesimpulan yang padat dan ringkas. Kaidah teks editorial itu teks editorial sebuah lembaga yang bukan bersifat pribadi. Teks editorial harus mencerminkan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat. Topik, arah, dan permasalahan teks editorial yang akan diangkat harus dimusyawarahkan. Teks editorial menyajikan pendapat, gunakan kalimat efektif. Pada hakikatnya, teks editorial merupakan sebuah analisis singkat, halaman yang tersedia terbatas. Menguasai permasalahan, pemaparan teks editorial harus berpijak pada kebenaran. Visi dan fungsinya, menurut William M. Pinkerton, 1. Menjelaskan berita, 2. Mengisi informasi latar belakang, 3. Memprediksi masa depan, 4. Meneruskan penilaian moral. Menurut David Dari, membagi teks editorial menjadi 6, yaitu 1. Tajuk informatif, 2. Tajuk interpretatif, 3. Tajuk argumentatif, 4. Tajuk ajakan aksi, 5. Tajuk persuasif, 6. Tajuk menghibur.
Sekian, terima kasih.